Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahma nabiyyi wa mursalin min amal malaikati muqarrabin ya Allah ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah. Sekarang yang kemarin tentang apa ya? Tentang sholat malam ya. Halaman 5. Kita lanjutkan sesi yang kedua, pembacaan kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Bi'ilmika Allah Wajah, tentang mengangkat tangan di dalam sholat ya kan? Itu yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan ya Ali asbir subhi wasallil maghriba ba'da qiyam syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Ali asbir subhi wasallil maghriba ba'da qiyam syamsi bi qadri halal syati. Fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihi salam. Wahai Ali, lakukanlah di saat terang atau di saat fajar akan sholat subuh, dan sholat maghriblah setelah matahari terbenam dengan seukuran waktu memerah susu kambing, karena sesungguhnya hal itu termasuk di antara berbagai perilaku para nabi alaihi salam. Di sini Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk mengerjakan sholat itu di dalam waktu. Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali, hendaklah sholat subuh saat fajar. Masuknya waktu sholat subuh itu dengan terbitnya fajar shadiq. Batas akhir dari sholat subuh adalah terbitnya matahari. Fajar dengan matahari itu gak sama. Fajar ya fajar, matahari ya matahari. Jadi masuknya waktu sholat subuh dengan terbitnya fajar, namanya fajar shadiq. Berakhirnya sholat subuh, waktu subuh dengan terbitnya matahari. Ya, dengan terbit apa? Matahari, berakhirnya sholat subuh. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat subuh itu ketika sudah terbit matahari. Itu sama artinya sholat subuhnya qadha. Ya, sholat subuhnya apa? Diqadha, karena sudah di luar waktunya. Nah, sholat maghrib juga demikian. Ya, dengan terbenamnya matahari. Berapa lama batas daripada sholat maghrib? Guru Busyam sampai hilangnya Safaqul Ahmar, hilangnya mega merah. Itu batas akhir dari sholat maghrib menurut qaulul qadim. Kalau menurut qaul jadid Imam Syafi'i, waktu maghrib itu seukuran sholat 5 rakaat. Ya, bentar aja berarti ya. Berakhirnya waktu sholat maghrib dengan waktu seukuran sholat 5 rakaat. Berapa lama tuh normalnya sholat 5 rakaat? Segitulah waktu maghrib menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Kalau menurut qaul qadim, pendapat yang lama dari Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, namanya qaul qadim, batas akhir sholat maghrib sampai hilang Safaqul Ahmar, sampai hilang mega merah. Jadi Imam Syafi'i ada 2 pendapat tentang batas akhir waktu sholat maghrib. Pendapatnya waktu di Baghdad namanya qaul qadim, berakhirnya sholat maghrib
dengan hilangnya mega merah atau sapakul ahmar tadi. Kaul jadid Imam Syafi'i, batas akhir sholat maghrib dengan kadar waktu seukuran sholat 5 rakaat. Nah, berarti sebentar sekali itu kaul jadid. Biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i, semisalnya antara kaul qadim berbeda dengan kaul jadid, umumnya pendapat yang dianggap kuat itu kaul jadid. Tapi dalam kasus batas waktu sholat maghrib, justru kaul qadim yang dikuatkan. Makanya sampai sekarang yang kita pakai itu kaul qadim. Ya, batas akhir sholat maghrib dengan hilangnya mega merah atau sapakul ahmar. Tidak akan masuk waktu isya, tidak akan dikumandangkan azan isya kecuali dengan hilangnya mega merah. Jelas ya kira-kira ya? Kira-kira. Ya Ali, alaika bi sholatil jama'ati wa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Wahai Ali, hendaklah dirimu untuk sholat berjamaah, karena sesungguhnya hal itu di sisi Allah bagaikan berjalannya dirimu menuju haji dan umrah. Ya, jadi di sisi Allah sholat berjamaah itu sama dengan perjalanan haji, perjalanan umroh. Nah, makanya kita upayakan untuk kita menjaga sholat berjamaah. Dan perlu dibahas di sini, bukan berarti berjamaah itu di masjid, ya, tapi afdolnya berjamaah itu adalah di masjid. Ya, karena ada orang yang beranggapan harus di masjid wajib. Ya, kadang misalnya kayak petani, nelayan yang kadang selesai dari kebun, ya, dari ladang, dari sawah, setelah selesainya sholat jamaah di masjid, gimana coba? Jadi dia nggak sholat jamaah gara-gara nggak dapat jamaah di masjid. Jangan gitu, tetap sholat berjamaah. Ya mungkin dengan anak dan istri, minimal dengan istrinya, jangan sampai nggak jamaah gitu. Ya, ini perlu kita pahami bersama. Ya, kalau kita misalnya jalan-jalan kemana begitu, ya, mungkin kita nggak bisa sholat jamaahnya di awal waktu, lewat-lewat 1 jam, misalnya sholat zuhur jam 1 lah masuk waktu sholat zuhur misalnya, kita masih di dalam perjalanan, ya, kemudian kita singgah jam 2, udah jam 2 itu tetap sholat zuhur berjamaah dengan rombongan kita gitu. Diupayakan untuk kita jaga sholat berjamaah. Itu wasiat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma yahrisu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allahu wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Tidaklah akan berambisi atas sholat berjamaah kecuali seseorang yang beriman, yang sungguh-sungguh Allah telah mencintainya. Jadi tidak akan bisa istiqomah sholat berjamaah kecuali orang-orang yang memang betul-betul beriman. Orang beriman banyak, tapi yang benar-benar beriman itu sedikit. Jadi orang yang betul-betul komitmen, ya, komitmen istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, baik di masjid, ya, atau dengan kawan-kawannya, ataukah dengan bahkan ahlinya, yaitu keluarganya, istrinya, ya, maka itulah orang yang benar-benar beriman, ya, dan Allah telah mencintai orang tersebut. Jadi sederhananya, ketika ada pertanyaan misalnya, gimana cara meraih cinta Allah? Di antara salah satu caranya adalah menjaga sholat berjamaah, ya, adalah menjaga sholat berjamaah. Dan tidaklah mengabaikan terhadap sholat berjamaah kecuali
kecuali orang munafik. Ya, orang yang mengabaikan sholat berjamaah tidaklah orang yang mengabaikan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik. Ya, yang sungguh Allah telah membencinya. Ya, sungguh Allah telah membencinya. Di sini di dalam kitab ini sering ya dinasihatkan untuk menjaga sholat berjamaah. Pada pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas, ya, yaitu seorang mukmin harus punya 7 akhlak yang harus dia jaga. 7 akhlak yang kemarin kita bahas, ya. Salah satunya sholat 5 waktu bersama imam. Berarti kan berjamaah. Berulang kali, ya, di dalam kitab ini dianjurkan untuk kita menjaga sholat berjamaah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, termasuk para habaib itu sangat konsisten, komitmen menjaga sholat berjamaah. Jadi walaupun dalam perjalanan dimanapun, walaupun dia jamak kosor, tetap diupayakan untuk dilakukan secara berjamaah. Saking konsistennya dia menjaga sholat berjamaah, ya, takut dia abai kepada sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, ya aliyu ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Ali, para hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang bersujud, ya, yang bersujud seraya mengucapkan di dalam sujudnya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dihafal ini, ya, doanya dibaca ketika sujud setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Lalu baca doanya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kalau di Wirdul Latif, Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Al-Haddad ada nih, ya. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah dia. Bisa nggak dihafal? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini dibaca kalau lagi sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, cukup baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali dua-nya. Hakul imam, haknya imam, yang hanya membaca itu tidak lebih dari 3 kali. Tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, ini kalau makmum boleh nggak baca ini? Ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, baik. Kemudian wasiat Rasulullah SAW berikutnya. Ya Ali, alaika bi sholati duha fi safari wal hadari. Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannati aina alladziina kanu yusalluna duha udkhulu min babi duha bisalamin aminin. Wasiat Rasulullah berikutnya kepada Sayyidina Ali, hendaklah engkau menjaga sholat duha di saat safar, di saat bepergian maupun di saat mukim. Ya, wasiat Rasulullah berikutnya kepada Sayyidina Ali untuk konsisten menjaga sholat duha. Baik kamu sedang bermukim atau bahkan sedang musafir. Biasanya orang yang musafir itu dapat banyak keringanan, betul nggak? Sampai sholat aja bisa dijamak kosor.
kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk tetap menjaga sholat duha, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. Ya, itu wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Karena sesungguhnya apabila terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, maka akan diseru dari atas surga, aina alladziina kanu yusalluna duha, di manakah orang-orang yang selalu melakukan sholat duha, kata Rasulullah. Jadi pas hari kiamat nanti dari atas surga dipanggil kita, siapa, mana orang-orang tuh yang menjaga sholat duha? Dipanggil, ya, orang-orang yang melakukan sholat duha, selalu melakukan sholat duha. Nah, setelah datang saya diperintahkan kepada mereka, udkhulu min babid duha bisalamin amin. Masuklah kalian dari pintu duha, masuk surga melalui pintu duha, bab duha. Ya, masuk dari pintu itu dengan selamat lagi aman. Kita lihat. Jadi wasiat tadi yang pertama, konsisten untuk jaga sholat berjamaah bagaimanapun keadaannya. Ya, walaupun kadang kita nggak bisa sholatnya di masjid, nggak bisa di musola jamaahnya, mungkin di rumah bareng istri, bareng anak, tetap konsisten untuk jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian, ya, setelah itu wasiat yang kedua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sujud, ya, tambahkan doa Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wasiat yang berapa tuh? Yang kedua. Ya, kesimpulannya. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk menjaga sholat duha. Bahkan bukan waktu lagi mukim saja, sedang musafir pun jaga sholat duha. Kalau kita nih enggak, jangankan musafir, lagi mukim pun tidak sholat duha. Jangankan berharap ketika kita safar, ketika musafir kita jaga sholat duha, lagi mukim enggak kemana-mana pun kita enggak sholat duha. Maksimalnya sholat duha itu 12 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Yang tengah-tengahnya tapi afdol 6 rakaat. Jadi kalau mau jalan tengah, ambil yang 6 rakaat. 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Maksimal 12 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Bisa? Paham? Wasiat Rasulullah yang ketiga untuk kita menjaga sholat duha, sholat jamaah, sholat duha. Ya, wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amaruhu bi sholati duha. Kenapa kita harus jaga sholat duha? Padahal bukannya sholat wajib. Sholat duha itu adalah sholat sunnah. Kenapa harus dijaga? Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amaruhu bi sholati duha. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti Allah memerintahkan nabi itu untuk sholat duha. Semua nabi pasti disuruh Allah sholat duha. Jadi berarti kita mengamalkan amalannya para anbiya wal mursalin. Orang yang selalu jaga sholat duha berarti mengamalkan amaliyahnya para anbiya wal mursalin, mengamalkan amalnya para nabi dan rasul. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah memerintahkan nabi itu untuk sholat duha. Meskipun secara hukum fikih sholat duha itu bagi kita sunnah, tapi seyogyanya jangan ditinggalkan, ya. Baik, karena tidak ada seorang nabi pun yang tidak sholat duha. Semua nabi sholat duha. Nah, kemudian ya Ali min karamatil mu'mini zaujat
wa muwafiqatun wa sholatu jama'atan wa jiranu yuhibbuna. Wahai Ali, di antara hal yang berharga bagi seorang mukmin adalah istri yang menyesuaikan diri. Jadi kalau dapat istri yang bisa menyesuaikan diri dengan suami, itu adalah hal yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Ya, istri yang menyesuaikan apa? Diri dengan suaminya. Ya, diajak susah bisa, diajak senang ya bisa. Menyesuaikan diri terhadap keadaan suami. Ya. Kadang ada istri yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan suami, maunya senang aja. Ketika suaminya lagi dalam keadaan susah, ujung-ujungnya minta cerai, minta pisah. Ada? Tapi insya Allah ibu-ibu pengajian di sini nggak kayak gitu. Amin. Insya Allah bisa menyesuaikan dengan keadaan suaminya, sabar, ya dalam setiap keadaan. Seperti itulah dia. Kemudian wassalatu jama'atan, lagi dan lagi Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk jaga sholat berjamaah. Di kitab ini udah 3 kali kita ketemu wasiat Rasulullah tentang sholat berjamaah. Di kitab ini masih pembahasan awal. Rasulullah udah 3 kali berwasiat kepada Sayyidina Ali tentang sholat berjamaah. Wasiat-wasiat yang lainnya banyak, tapi ya sekali-sekali doang tuh silaturahim, ya. Untuk sholat jamaah sudah kita temukan dalam kitab ini sebanyak 3 kali pesan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berarti itu sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wassalatu jamaah wa jiranu yuhibbunahu. Jadi kalau seorang mukmin punya istri yang bisa menyesuaikan keadaan, itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian seorang mukmin bisa konsisten istiqomah menjaga sholat berjamaah, itu juga sesuatu yang berharga. Dan yang ketiga, punya tetangga yang baik. Jadi kalau punya tetangga yang baik, punya tetangga yang menyukai dirinya, itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi kalau udah dapat 3 ini, udah dapatlah kita kebahagiaan dunia. Istri yang menyesuaikan keadaan, konsisten menjaga sholat berjamaah, dapat tetangga yang baik pula, maka kebahagiaan sejati sudah dia peroleh. Seperti itulah dia. Itu wasiat Sayyidina Ali, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya, baik. Kita lanjutkan. Faslun fil shaum. Sekarang wasiat tentang puasa. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal mutana radiya anhu rahmanu wa aujaba lahu jinah. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan lalu yang menjauhi perkara yang haram di bulan itu, di bulan Ramadan itu, dan dia menjauhi dusta, menjauhi kebohongan, maka Zat yang Maha Pengasih akan ridho terhadap orang itu, dan dia akan memastikan surga-surga untuk orang tersebut. Ya, ini udah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Bapak Ibu banyak-banyakin puasa. Istri-istrinya Nabi bilang, istri-istrinya Rasulullah bilang, aku tidak pernah melihat bahwa Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban banyakin puasa. Terlebih lagi yang punya hutang kodok. Ya, nah ini bulan Sya'ban banyakin puasa. Karena puasanya Rasulullah sebulan penuh itu bukan di bulan Ramadan aja, tapi juga di bulan Sya'ban. Sampai istri-istrinya Rasulullah menjadi saksi. Mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh, ya, selain di bulan Ramadan, kecuali pada bulan
puasanya belum dibayar, belum diselesaikan. Coba kita banyakin puasa di bulan Sya'ban. Apakah puasa qadha atau puasa sunnah? Misalnya puasa Senin Kamis digabung dengan puasa qadha, bisa nggak? Hari Senin dia puasa, dia niatkan sengaja aku puasa, ya, mengqadha puasa Ramadan tahun ini, tahun lalu, ya, beserta dengan puasa sunnah hari Senin, digabung niatnya, boleh, sah, dua-duanya dapat pahala. Ya, nah seperti itulah dia. Ayo manfaatkan di waktu di bulan Sya'ban ini, banyakin apa? Banyakin puasa, karena Rasulullah tidaklah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Dari bulan Rajab Rasulullah udah banyak puasa, tapi nggak penuh 1 bulan. Masuk bulan Sya'ban puasa Nabi penuh 1 bulan, tambah lagi bulan Ramadan. Kalau kita malah berharapnya kalau bisa puasa itu dihapuskan aja, hapus kan? Tak tahan lapar dan katanya. Pokok aja dipikirkan dia. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, banyak hadis-hadis yang mengatakan puasa itu bikin sehat, betul. Ya, saya hampir tiap hari minta ditusuk di pinggangnya sakit. Ya, nggak tahan dulu 1 jam. Nah, karena bulan Sya'ban ini banyak puasa, hilang sakitnya, nggak sakit lagi pinggang. Ya, nah, karena sakit pinggang itu banyak macamnya. Bisa jadi karena ada sakit di dalam pencernaan, ya, jadi usus itu misalnya membengkak, ya, sakit emah itu juga bisa, ya, bikin sakit pinggang. Jadi usus itu membengkak, infeksi, akhirnya menekan saraf di pinggang. Nah, jadi kadang itu bisa menyebabkan sakit di pinggang, penyakit-penyakit dalam, jantung itu bisa juga bikin sakit pinggang, di pinggang dia harinya. Ya, nah, masalahnya bukan di pinggang ya sebetulnya, tapi di penyakit dalamnya, paru, jantung, lambung, pencernaan usus, ya, infeksi pencernaan itu yang bisa bikin penyakit pinggang. Jadi bukan berarti sakit pinggang itu selalu saraf kejepit, belum tentu, bisa jadi berawal dari penyakit dalam. Jadi organ dalam itu ada yang membengkak, jadi menekan dia kepada saraf-saraf di pinggang. Jadi itu kadang yang bikin bingung. Nah, jadi alhamdulillah banyak puasa di bulan Sya'ban ini udah hilang sakitnya. Ya. Nah, jadi ini kalau tanya sampai 3 jam tahan lagi tadi. Biasa 1 jam saya udah mulai gelisah. Ya, ke kanan ke sana, ke kiri skala. Ya. Nah, tidur yang betul gitu ya. Telentang baru sedap. Nah, ini alhamdulillah. Baik. Nah, puasa itu yang perlu kata Rasulullah, man shoma Ramadan wa jtanaba al-harama fihi. Itu yang penting. Ya. Jadi puasa Ramadan atau puasa apapun lah, ya, itu puasa yang sebenarnya itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tapi puasa yang sebenarnya adalah menjaga anggota tubuh dari dosa. Kebanyakan kita orang awam, namanya puasa orang awam, kata Imam Ghazali. Puasanya orang awam hanya sebatas menahan dari makan dan minum. Matanya nggak dijaga, lisannya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga. Puasanya dia, tapi menggosip makin menjadi. Menggila, biasanya 1 jam bisa maksimal 3 jam. Malah dia puasa. Itulah namanya tadi puasanya orang awam. Maka kata Rasulullah tadi, man shoma Ramadana wa jtanaba al-harama fihi. Siapa yang puasa Ramadan dan dia menjaga dari yang haram. Berarti puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum saja. Jelas kan? Tapi puasa itu juga mesti menahan anggota tubuh dari dosa. Mata dijaga, lisan dijaga, telinga dijaga, kaki dijaga. Jangan melanggarkan kaki ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Nah, jaga anggota tubuh. Itulah makna puasa yang sebenarnya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah bilang
orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun selain rasa dahaga dan lapar saja. Dan memang betul, kenapa? Karena puasanya fokusnya cuma di situ, nggak makan, nggak minum. Bahkan ada orang puasa nggak sholat. Aji bener nih orang. Puasa nggak sholat, luar biasa. Aku puasa bisa sholat ini mana katanya? Nggak bisa. Dua-duanya wajib dijalankan, dua-duanya wajib dijaga. Ya, ada kan? Mungkin kita punya saudara, tetangga, puasa dia puasa. Habis sahur tidur, nggak sholat subuh. Ada. Jangankan menjaga yang haram, yang wajib pun nggak dijaga. Nah, nilai pula dia. Model awak nih Ustaz sholat 5 waktu bisa, tapi kalau makan nih payah kali dijaga. Sholat dia, tapi nggak puasa, ada juga. Tapi kebanyakan orang yang puasa tapi tidak sholat. Jarang ada orang yang sholat tapi nggak puasa, itu jarang, walaupun ada. Ya, sholat dijaganya, puasa nggak tidak, tanpa ada uzur. Jadi nih, tanamkan nih di dalam diri kita. Bulan Sya'ban ini tadi harus banyak-banyak apa? Puasa. Latihan di kita di bulan Sya'ban. Ingat ya, puasanya jangan cuma fokus dari menahan makan dan minum. Bukan itu aja. Ya, hakikat puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi berusahalah semaksimal mungkin ketika kita sedang berpuasa menjaga seluruh anggota tubuh dari dosa. Jadi ketika puasa dijaga mata, ketika puasa dijaga lisan, ketika puasa dijaga telinga dan lain sebagainya. Berarti kalau lagi nggak puasa bolehlah bebas Ustaz, yang enggak juga. Buahnya di situ nanti dari hasil dari puasa Ramadan itu tadi, kalau dia memang puasanya benar-benar seperti yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, meninggalkan yang haram, nanti pas lagi nggak puasa pun dia terbiasa meninggalkan yang haram. Ngerti ya? Kalau sudah berupaya semaksimal mungkin meninggalkan yang haram ketika puasa, nanti lagi nggak puasa pun enak dalam meninggalkan perkara yang haram. Ya, makanya kalau ada orang susah kali meninggalkan yang haram, ya, kiai saya bilang suruh dia puasa. Karena dia melakukan maksiat itu bisa sebabnya bukan karena bisikan setan, tapi dorongan hawa nafsu. Dan nafsu itu lemah dengan apa? Puasa. Dengan puasa. Ya. Orang kecanduan narkoba misalnya, suruh dia jalani puasa 40 hari. Bahkan kalau bisa puasanya mutih. Cuma dia nggak boleh makan daging-daging yang bernyawa. Insya Allah, ya, nafsu itu bisa diredam 40 hari ya. Sholat nggak boleh tinggal, puasanya juga 40 hari jangan putus. Nah, maka keinginan maksiat akan sirna dari hati. Ya, tapi ya tadi kalau udah nggak puasa, makannya banyak lagi, udah balik lagi kumat. Ya? Makanya kita harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak puasa. Bagi orang yang susah meninggalkan maksiat, banyak-banyakin puasa. Itu solusinya. Bagi yang sulit meninggalkan dosa, bagi yang sulit meninggalkan maksiat, banyak-banyak puasa. Kalau udah rajin puasa, maka keinginan maksiat itu berkurang. Walaupun masih ada selimuran-selimuran di pikiran, buat lagi, tapi ya ada selimuran-selimuran, nggak sampai terjadi. Nah, seperti itulah. Makanya nanti kalau udah buka puasa, makannya juga jangan banyak. Ini balas dendam. Sahur nasinya sebesar gunung Uhud. Dah puasanya sih memang. Begitu buka, semua es ada di depan. Semua bukaan kue. Sama doang. Saya dulu waktu ngaji kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, sampai sekarang teringatkan isi pesan di dalam kitab itu, lalu disyarahkan oleh guru saya.
Kata guru saya, kita yang udah biasa duduk di majelis ilmu, kita yang udah biasa ngaji, tingkah laku kita, perbuatan kita waktu Ramadan, waktu puasa jangan sama seperti orang awam kebanyakan. Contoh, orang awam kalau puasa Ramadan jalanan penuh apa enggak? Ngapain orang penuh nyari sore-sorenya jalanan penuh? Bukan. Berburu takjil, semua nak dibeli. Betul? Itulah orang awam. Kalau kita nggak berbuka dengan sederhana saja. Jadi jangan lagi, kata beliau, saya bisa sekali. Jangan lagi tingkah laku kita sama seperti orang awam kebanyakan. Seolah-olah orang awam itu kalau udah nak buka puasa macam balas dendam, betul apa enggak? Sampai ketika buka puasa pokoknya kan waktu sholat taraweh, kan apanya? Malas, berat badanku. Pokoknya goyang badan atau kenyangan. Ingat ya, puasa kita jangan seperti puasanya orang awam kebanyakan. Apa tadi puasanya orang awam kebanyakan? Puasanya orang awam hanya menahan lapar dan haus. Puasa kita jangan cuma nahan lapar haus saja, tapi anggota tubuh, mata, lisan, tangan, telinga dijaga. Ya, satu. Yang kedua, puasanya orang awam itu kalau udah dekat-dekat waktu berbuka sibuk berburu takjil, semua nak digoli. Padahal dia bocinya. Iya tidak? Kalau kata orang lapar mato, bukan lapar perut. Lapar apa? Lapar mato. Kalau udah perut mengisap, mata pun lapar, semua udah digoli dimakan. Ay, tersenak katanya. Yang kekenyangan betul. Itulah lapar mata. Dan jangan seperti orang awam lagi bisa. Supaya nilai puasa kita nggak sama dengan puasa orang kebanyakan. Coba ayo kita amalkan. Makanya sebelum masuk Ramadan di bulan Sya'ban latihan dulu. Bulan Sya'ban ini latihan apa? Dulu. Coba besok tuh puasa kodok misalnya atau puasa sunnah Sya'ban. Besok boleh hari Rabu, nanti Kamis puasa lagi, nggak masalah. Coba besok puasanya nggak usah makan nasi, makan kurma aja 7 butir misalnya. Nggak mati loh, serius. Nggak mati. Ya, dari 7 butir kurangi besoknya jadi 3 butir. Ya, nggak bisa Ustaz kalau nggak makan nasi, ada orang yang kayak gitu kan. Nah, kalau yang biasanya kalau sahur nasinya itu bukit-bukit, ya, nah, macam gunung Uhud saya bilang nasinya, kurangin. Yang mungkin hanya berapa 3 genggam, ya. Nah itu cara menangkap hawa nafsu. Coba aja, nggak akan mati, ya. Dikurangi porsinya. Padahal ada yang komplain kan. Biasanya makan di rumah banyak. Waktu bertamu ke saudara dikasih jatah makan dikit. Oh ya, mati loh katanya. Kenapa bukannya kau? Aku biasa kalau rumah makan tuh, katanya kan nasinya tuh. Cekak tuh, apa cekak? Cekak dia mati kok begini katanya. Nggak ada tuh, coba aja lah. Ya puasa tuh, nggak usah makan nasinya 2 hari sekali sehat. Ya, nah, iya benar. Jadi ada jemaah kita kena sakit gula. Gulanya kalau udah kumat sampai 500-an, hampir bahkan 600 tumbang. Cerita-cerita sama saya kemarin sempat kena gula, drop juga 500 lebih gula. Ya, nah terakhir saya karena kemarin nggak tidur bukan karena makan. Terakhir saya gimana tips yang ngurangi makan nasi, bukan saya nggak makan nasi saya tapi dikit aja tuh. Ya cuma apa namanya segenggam aja sudah. Ya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Alhamdulillah dicek kemarin nggak pernah lagi gulanya naik. Nah, jadi dia nanya apa tipsnya Ustaz? Ya tipsnya tuh. Ya, kurangi makan nasi. Lebih afdal lagi banyakin puasa. Nah, berkuranglah gula tuh. Ya, kalau ada yang kena diabetes, sakit gula, puasanya banyak nih. Kalau nggak tahan puasa, kurangi porsi makan nasi. Jadi saya tanya sama dokter ya, dokter yang memang ahli ya, dokter spesialis. Apa memang betul dok? Apa orang sakit gula nggak boleh makan ini? Dia bawakan hadis Nabi. Dokter ini orang Aceh, ya.
Apa hadis Nabi? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ustaz tahu nggak maksudnya kata dokter dalam bidang kesehatan? Bukan kita nggak boleh makan ini makan itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Udah tahu bahwa ada hipertensi, boleh nggak makan kambing? Ya, boleh kata beliau. Cuma ya pagi kambing, siang kambing, malam makan kambing lagi jadi lah. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau kepengen kali cuma sepotong gitu ya, enggak akan bermasalah itu Ustaz. Enggak akan bermasalah. Jadi kalau kata dokter tadi, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi itu sebetulnya sudah cukup. Bukan dilarang mutlak. Cuma jangan lebihan. Satu panci kalau makan lembu jadi ya kena stroke jadinya. Bukan nggak boleh. Ya, tapi kalau nggak yakin jangan dicoba. Ya, kalau nggak yakin ada yang kena hipertensi kan gitu kan? Apa betul yang boleh makan kambing? Harusnya kan nggak boleh kan gitu kan? Cepat naiknya katanya. Nah sebetulnya bukan nggak boleh, ya berlebih-lebihan itu yang nggak boleh. Itu kata dokter seperti itu. Ya, jadi puasa yang bernilai adalah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa dari menjaga yang haram. Jadi mulai sekarang latihan yuk bulan Sya'ban banyakin puasa. Puasa besok, insya Allah. Kamis puasa juga. Ya, latihan, upayakan untuk jaga anggota tubuh dari yang haram. Mata dijaga, bisa dijaga, telinga dijaga, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu kata beliau, guru saya, sama juga orang menyambut Idul Fitri. Jangan kayak kita orang awam kebanyakan. Cuman orang awam kebanyakan. Kalau udah menyambut Idul Fitri heboh. Yang masak kue ini, kue itu, yang udah ngecek rumah segala macam. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi kebanyakan orang sibuk itu akhirnya meninggalkan ibadah. Terlebih lagi di 10 akhir Ramadan. Padahal sirnya, rahasia dari ibadah puasa itu 10 akhir Ramadan, bukan di awal-awal. Makanya kalau orang yang paham, orang yang ngerti, dia akan memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan itu di 10 akhir. Bahkan kurang-kurangi yang namanya tidur 10 akhir Ramadan. Kalau di awal Ramadan stagnan aja ibadahnya biasa. Orang tarawih dia tarawih, udah lupa, ya. Nah orang tarawih dia tarawih dan seterusnya. Tapi di akhir 10 Ramadan, wah, ya digas ibadahnya. Tapi faktanya apa? Orang awam kebanyakan apa? Sibuk diri dengan duniawi di 10 akhir Ramadan sampai masjid jadi sepi, jadi sunyi. Nah, jadi kita jangan kayak orang awam. Ya, bukan berarti kita nggak boleh ngecat rumah. Lebaran nanti mau kita cat rumah boleh. Bukan berarti ibu nggak boleh nyiapkan kue hari raya, boleh. Tapi jangan lalai dari ibadah, itu maksudnya. Yang kita bahas ini kebanyakan orang awam gara-gara itu melalaikan ibadah. Itu yang salah. Upahkan aja sama orang. Ya, diupahkan aja. Beli kue-kue itu beli aja udah. Tempah, ya, ibu bapak 10 akhir Ramadan udah ibadah aja. Ayolah di bulan Ramadan ini nanti, ya, aku udah punya planning kan Ustaz, begini. Nanti ya Ustaz Ramadan tahun depan. Satu aja pertanyaannya, ibu yakin masih hidup? Ya, ibu yakin, bapak yakin tahun depan masih hidup? Ya, planning pula dia cerita. 10 akhir Ramadan saya mau punya planning Ustaz, mau dalam toba katanya. Ya, mau di dalam toba, udahlah, udah janji pula sama kawan katanya. Jadi insya Allah tahun depan Ustaz saya realisasikan, saya amalkan. So jamin tahun depan hidup. Ramadan ini aja belum tentu ketemu, ya. Nah, tapi Rasulullah pun tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Doa Nabi wa balikna Ramadan, Nabi itu berharap ketemu bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah Nabi tahu, gak ada yang tahu umur manusia, bisa jadi kita
Bisa aja kita nggak sampai umurnya di bulan Ramadan, tapi harapan Rasulullah tetap berharap ketemu bulan Ramadan. Makanya di dalam doa itu Rasulullah berdoa wa balighna Ramadan. Itu Rasulullah tuh menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Padahal beliau udah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau kangen, rindu kepada bulan Ramadan. Dan ini penekanan tentang puasa karena sebentar lagi bulan puasa. Jadi Bapak Ibu, ya sebelum kita tutup kajian kita, di bulan Sya'ban ini tingkatkan amal ibadah. Mulailah baca Qur'annya ditingkatkan. Sholat sunnahnya apalagi. Sholat qobliyah ba'diyah diupayakan jangan ditinggalkan. Tambah sholat sunnah yang lain. Ini tadi pesannya sholat duha, sholat witir. Mungkin yang kita witirnya cuma bulan Ramadan doang. Nih bulan Sya'ban nih. Nanti pulang ke rumah sebelum tidur witir dulu 3 rakaat. Gak bisa supaya tengah malam Ustaz. Bisa tuh, tapi itu kayak bangun aja. Ya kan? Realistis aja. Bisa nggak Ustaz sholat witirnya tengah malam? Ya bisa. Selagi belum masuk waktu subuh bisa sholat witir jam berapa? Jam 4 subuh bisa. Tapi pertanyaannya apa ibu pasti bangun? Nah kan gitu kan. Kalau ibu biasa bangun malam, tafadhol, silakan. Tapi ketika gempa bumi aja pun nggak kebangun, nggak usah ceritalah witir tengah malam. Nanti sampai rumah sebelum tidur ambil wudhu sholat witir 3 rakaat udah bablas tidur. Jaga sholat witir. Nah itu dia. Kenapa harus seperti itu ya Ustaz? Supaya kalau sekarang di bulan Sya'ban kita sudah melatih diri kita untuk banyak-banyak ibadah, nanti di bulan Ramadan kita juga akan terbiasa banyak beribadah. Karena dengarkan, pasang kuping baik-baik. Ya, pasang kuping baik-baik. Karena di bulan suci Ramadan itu gak sama dengan bulan selain bulan Ramadan. Di mana letak gak samanya Ustaz? Bayangkan hadirin, Rasulullah bilang ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diberi ganjaran pahala seperti ibadah wajib. Gak ada bulan-bulan selain bulan Ramadan yang begitu. Oke lah, bulan Muharram bulan mulia gak? Bulan mulia. Setiap kebaikan di bulan mulia dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan mulia seperti bulan Haram, ya, bulan Muharram, Allah lipat gandakan pahalanya. Hanya sebatas pelipat gandaan pahala biasa. Contohnya ibu bapak sholat duha di bulan Muharram, dilipat gandakan pahalanya, iya, tapi pahalanya tetap pahala sunnah. Tapi kalau ibu bapak sholat duha di bulan Ramadan, sholat duha itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya, sholat duha hukumnya sunnah. Tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan, diberi pahala ibadah wajib. Mana ada bulan yang seperti itu selain bulan Ramadan? Makanya saya katakan sangat rugi ketika nanti bulan Ramadan tiba, kita tidak banyak memaksimalkan waktu kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Rugi saya katakan. Ya, jangan sampai nggak kerja lagi, kerja tetap. Kecuali ya kita pedagang. Ada kadang orang-orang yang memang getol cari duit selama 11 bulan. Pas bulan Ramadan dia nggak jualan karena udah ada simpenan. Kenapa? Dia mau fokus ibadah di bulan Ramadan. Itu luar biasa sekali. Ada. Tapi kalau macam kita kerja di multi nggak usah pandai-pandaian. Ya saya bisa sebulan Pak. Bulan Syawal balik, ngapain kok balik lagi? Nah, baru terletak awal. Ano lagi cari kojo katanya kan? Nah itu beda ya. Nah, baik. Dan tanamkan itu baik-baik. Manfaatkan kesempatan bulan Ramadan karena ini pengajian kita terakhir di sini. Karena nggak dapat lagi waktunya nanti. Ya,
Februari kita udah puasa Ramadan. Jadi nggak ketemu lagi bulan depan di masjid ini. Jadi saya himbau, saya ingatkan kepada jamaah di sini di Masjid At-Taubah khususnya, karena ini pengajian kita terakhir sebelum kita libur Ramadan. Ingat-ingat pesan saya, bulan Sya'ban ini banyaklah beramal, ya, supaya nanti bulan Ramadan terbiasa juga memperbanyak amal. Karena sangat disayangkan sekali di bulan Ramadan banyak waktu-waktu yang terlewat tanpa amal ibadah. Jangan tidur aja puasa nanti. Bukan nggak boleh, tapi sebentar-sebentar aja 1 jam gitu ya. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak akan temukan ya pelipatan ganda daripada ibadah di bulan Ramadan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau ibadah sunnah di bulan Ramadan, ganjaran pahalanya adalah ibadah wajib. Ibu sholat tarawih, bapak sholat tarawih, saya tanya, sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena bulan Ramadan, sholat tarawih ibu dihitung ibadah wajib. Pahalanya ibadah wajib. Lalu kalau ibadah wajib sendiri cuma Ustaz, sholat 5 waktu. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibu sholat subuh di bulan Ramadan nggak sama sholat subuh di bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban ya. Sholat subuhnya ibu di bulan Sya'ban nggak sama dengan sholat subuhnya di bulan Ramadan. Kalau ibu sholat subuh di bulan Sya'ban ya pahala sholat subuh 1 doang. Tapi ketika ibu nanti sholat subuhnya di bulan Ramadan, maka seolah-olah ibu udah 70 kali sholat subuh. Untuk 1 kali sholat subuh dilipat gandakan 70 kali lipat. Oh kalau itu Ustaz sekarang gak usah sholat ya. Nah, biar sholatnya ketika Ramadan jangan. Kalau ngantuk cuci muka. Ya nanti salah tangkap ya. Ya salah dengar. Dituduh bahwa yang sesat tadi. Nah itulah salah Ustaz Fitra itu. Padahal dia yang nyampaikan yang gak bisa. Ya salah memahami. Jangan juga 1 kali sholat subuh setara 70 kali sholat subuh. Nah, berarti kalau 1 kali aja di Ramadan, di hari pertama Ramadan yang sholat subuh itu udah cukup untuk 2 bulan. Jadi besok gak sholat subuh lagi dia, karena masih menang banyak katanya. Ya jangan. Tetap dikerjakan setiap hari. Cuma saya mengisahkan, menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah dan karunia Allah di bulan Ramadan. Ya, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan kecuali orang yang lemah imannya. Ya, tapi latihannya kapan? Di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagai penutup nih, ya, kata Rasulullah biar selesai dia. Setelah bulan Ramadan tambah bisitin min Syawwal, kata Allah lahu saumadani kullihi. Tambahkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat untuk orang itu puasa setahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya setara dengan puasa 1 tahun penuh. Jadi nanti di bulan Syawal jangan lupa untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Harus berturut enggak? Yang penting 6 harinya di bulan Syawal. Mau berturut boleh, mau putus-putus juga boleh. Senin Kemis. 3 minggu, ambilnya Senin Kemis 6 hari. Ya juga boleh. Ya, itu aja barangkali mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bisa kita renungkan, bisa kita maksimalkan untuk kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Jaga sholat berjamaah, kemudian jaga sholat duha, perbanyak ibadah di bulan Syawal sebagai latihan kita untuk nanti ya menyambut bulan suci Ramadan. Bisa, insya Allah. Ya, dilawan hawa nafsu. Harus berani keluar dari zona nyaman. Karena hawa nafsu itu maunya yang nyaman-nyaman aja. Gak puasa nyaman apa enggak? Nyaman. Enggak bangun malam, sholat qiyamul lail nyaman enggak? Tidur ya nyaman. Maka beranilah keluar dari zona nyaman demi untuk mengangkat hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wajhikal sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minkum Minna wa minkum.